Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fasda Ahsan. Oke, sekian lama ya kita tidak membahas tentang metode geofisika, khususnya metode geolistrik resistivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penyebaran air limbah yang bisa kita identifikasi menggunakan metode geolistrik resistivitas. Oke, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini, di mana pada saat kita menganalisa suatu persebaran air limbah, khususnya menggunakan metode geolistrik ini, misalkan nih studi kasusnya itu kebocoran pipa. Itu gimana sih? Nah, sebelumnya tentunya kita harus mengetahui apa dulu sih metode geolistrik resistivitas itu. Metode geolistik resistivitas itu merupakan suatu metode geofisika yang mengasumsikan bahwa bumi itu medium yang homogen isotrop. Jadi memang arus ini nanti dialirkan ke bawah permukaan bumi, nanti arusnya itu kan mengalir ke segala arah atau radial. Nah, karena udara di atas permukaan ini memiliki tahanan jenis yang sangat besar, kemudian menyebabkan arus tidak dapat mengalir ke udara. Nah, hal ini tentunya menyebabkan adanya suatu aliran arus hanya di bawah permukaan bumi dan bentuknya itu berbentuk setengah bola. Nah, secara matematis nanti dikaitkan juga dengan hukum yang mendasari atau hukum Ohm. Saya kira sudah sangat familiar ya dengan persamaan ini. Mungkin dari segi penurunan rumus ini, khususnya di metode geolistrik, bisa dicek atau melihat video saya sebelumnya tentang penurunan rumus hukum Ohm. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk alur penelitian khususnya pada analisa pencemaran air limbah ini, yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Setelah kita tahu nih permasalahannya apa, yaitu tadi pencemaran air limbah, kemudian kita coba untuk survei lapangannya nih, apakah prospek untuk dilakukan penelitian, kemudian juga menentukan panjang lintasan, bentangannya itu arah kemana, kemudian sumber daya yang lain-lain, alat, tempat akuisisi, kemiringan, topografi, dan segalanya. Yang tentunya ini kita bisa lakukan di bagian survei lapangan. Apabila dirasa prospek bisa dilanjutkan, kita bisa melakukan pengukuran resistivitas dua dimensi. Ini menggunakan metode geolistrik resistivitas ya tentunya. Mungkin alat-alat yang sering digunakan itu ada yang namanya Naniura, kemudian Ares, Siskal, Oyo Mcom, dan segalanya. Itu juga ada. Setelah dapat nih, kemudian kan kita olah data-data tersebut. Setelah diolah, kemudian diinterpretasikan, kan ada pendugaan. Oh, ternyata di titik sekian, di meter sekian, terdapat pencemaran atau diduga adanya pencemaran air limbah. Kita coba ke lapangan lagi, kemudian cari sampel air tersebut. Nah, nanti kita uji sampel tersebut di lab atau laboratorium ya tentunya. Kemudian dilakukan analisis dan didapatkan hasil. Itu nanti seperti apa? Apakah skala misalkan pH-nya berapa, daya hantar listriknya berapa, ataupun yang lain-lain. Nah, untuk akuisisi data, saya yakin kalian para geosains sudah tahu ya terkait dengan peralatan geolistrik. Nah, di sini ada resistivity meter, banyak ya, beragam. Ini masih yang single channel Naniura dan seperangkat
lainnya juga, peta geologi pendukung, Handytalky ini untuk akuisisi data untuk memudahkan, software-software yang akan memudahkan kita dalam perpetaan, pemetaan, ataupun dalam eksplorasi ya, dan hingga interpretasinya. Pengolahan data geolistrik ini gimana sih? Nah, ini merupakan pemodelan geofisika ya. Ada dua, bisa forward model, bisa inverse model. Nah, kalau yang satu dimensi itu biasanya pemodelannya ke depan atau pemodelan maju. Itu biasanya metodenya itu atau konfigurasinya menggunakan selam bersih. Kalau yang inverse model kita lakukan dengan konfigurasi Wener, dipol-dipol, Wener selam bersih. Nah, itu ya yang paling sering digunakan. Apabila untuk analisa air limbah ya tentunya harus dilakukan uji sampel di laboratorium ya. Ini bisa menggunakan digital pH meter. Kemudian kita juga mengukur ya baku mutu parameter pH-nya, air bersih, air spa, air minum, air limbah, dan segalanya ini dari parameter-parameter yang kita dapatkan. Nah, hasilnya seperti apa sih? Hasilnya seperti ini ya, kurang lebih bisa dilihat di layar. Dari hasil restitutif, ini dua dimensi. Kemudian kita interpretasikan dengan cara mengkorelasikan dengan geologi regionalnya. Nah, cara interpretasinya itu gimana? Caranya yang pertama, kita bisa melihat penyusun daerah penelitian dari geologinya ya, peta geologinya. Nah, tentunya akan lebih akurat lagi harus survei ke lapangan secara langsung gitu. Batuan apa saja sih yang nampak? Mungkin terdapat singkapan gitu ya. Nah, itu silakan difoto sampel-sampel tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan atau parameter dalam melakukan interpretasi. Kemudian kita juga bisa ya melihat tabel resistivitas, entah itu dari MHlog, Telford, ataupun yang lainnya. Tentunya ini tidak mutlak ya teman-teman semuanya. Jangan sampai salah nih di sini. Tentunya masing-masing tempat yang memiliki nilai resistivitas yang berbeda-beda. Mungkin akan lebih mudahnya kita klasifikasikan resistivitas rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, itu ya untuk lebih memudahkan. Dan tidak kalah pentingnya, bahkan ini penting sekali ya menurut saya, pengetahuan tentang geologi dasar. Batuan itu sangat penting ya. Ada tiga jenis ya, batuan beku, batuan metamorf, dan juga batuan sedimen. Ya, itu ya untuk memudahkan kita dalam interpretasi. Nah, di sini saya ada beberapa jurnal terkait yang bisa menjadi referensi kalian semua, khususnya untuk analisa air limbah ya, atau air lindi nih. Mungkin di sekitar TPA ataupun di sekitar pabrik-pabrik tekstil ya, itu juga bisa. Nah, nanti silakan dibaca ya. Ada beberapa referensi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ya tentunya. Kita akan belajar bersama lagi seputar metode geolistrik ataupun yang lainnya. Oh ya teman-teman, jika kalian berminat untuk belajar bersama kami, silakan follow saja di Instagram @tera.survey atau ketik saja MyTera, bisa training, bisa juga olah data, baik gravity ataupun metode geolistrik dan juga perpetaan ya tentunya. Silakan teman-teman bagi yang berminat langsung aja follow kemudian DM di bagian bio ada nomor WA bisnisnya. Silakan dikontak aja apabila ada keperluan khusus dengan Maitera. Baik, terima kasih. Saya Fasda. Kembali lagi di video selanjutnya. See you para geoscientist.